menjadi ada yang baik dan tidak baik. Emang kita sendiri yang menciptakan hari, bulan, tahun itu. Terlalu sombong kita manusia. Mempolarisasikan, mendikotomikan, mengharam-haramkan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Itu menurut saya terlalu. Orang Tuhan menciptakan semua hari, bulan, dan tahun itu baik kok. Tuhan menciptakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu semuanya baik. Gak ada yang tidak baik. Walaupun dalam satu hari, misalkan di hari Senin, ada masalah, ada persoalan yang terjadi. Itu bukan karena salahnya hari Senin itu, Bapak Ibu. Tapi peristiwa yang terjadi di hari Senin itu bisa juga diakibatkan oleh orang yang bersangkutan. Salah. Artinya apa? Taruhlah misalkan di hari Senin itu dia mengalami kecelakaan. Sehingga harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Yang salah kan bukan hari Seninnya. Yang salah kan bukan lampu merahnya. Ya kenapa terobos lampu merah? Kan gitu kan Bapak Ibu. Nah juga masalah yang lain saya lihat. Karena di dalam setiap hari, bulan, minggu, tahun tertentu dia mengalami masalah hidup. Persoalan, kesukaran, sakit, penyakit. Maka orang ini menjustifikasi, menghakimi dan mengharamkan. Oh, hari, tanggal, bulan, tahun ini. Ibu bukan hari, tanggal, bulan, tahun yang haram yang pasti ada kita menjadi penyebab persoalan. Pernah seseorang katakan begini, Pak Tony saya takut dengan tahun ganjil loh Pak. Saya bilang kenapa? Karena saya belajar dari perjalanan hidup saya Pak Tony. Kalau di tahun yang ganjil itu penuh dengan masalah. Penuh dengan persoalan. Bapak Ibu, ini yang ngomong pendeta loh. Saya bilang begini, Bapak baca baik-baik Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 31 itu saya bilang. Semua hari, bulan, dan tahun itu semuanya baik kok. Kalau kita pernah mengalami masa-masa pahit, masa-masa sukar, masa-masa sulit, di tahun ganjil, itu berarti karena tahunnya salah. Bukan. Bisa saja Bapak salah mengambil keputusan. Bapak salah bertindak. Itu bisa saja saya bilang. Roma 8 ayat 28. Allah sedang membentuk Bapak, Ibu, dan Saudara di hari, bulan, dan tahun itu. Jadi jangan mengharamkan, jangan menakuti hari, tanggal, bulan, dan tahun. Bapak Ibu, pemahaman ini masih cukup banyak dialami, dimiliki, dipercaya oleh orang Kristen loh. Walaupun sudah bertobat. Karena kadang-kadang kita menganggap kalau orang sudah kita injili, sudah selesai tugas kita ya Bapak Ibu ya. Udah, nanti kita ketemu di surga. Nanti dulu. Jangan-jangan hal-hal yang seperti ini masih melekat di hati pikiran, perasaan, dan bukan bahkan juga dalam tindakan dan perbuatan. Maka saya berharap kita mulai dari kita ya Bapak Ibu ya. Jangan juga kita masih ada dalam konsep berpikir yang salah seperti ini. Bapak Ibu, seorang ibu katakan begini, saya bilang begini ke saya kemarin. Pak Tony, saya bingung Pak. Kenapa Bu? Saya bilang. Waktu saya mau menentukan hari tanggal pernikahan anak saya sudah tetapkan tanggalnya Pak. Tidak ada alasan, tidak ada tendensi karena saya membedakan tanggal yang satu dengan yang lain itu baik buruk. Enggak ada loh Pak. Murni. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yakinkan udah tanggal segini aja. Lalu saya konsultasi dengan pendeta saya. Sementara di beliau ini konsultasi dengan pendetanya. Apa kata Pak pendetanya? Bulannya, tahunnya. Terus apa kata Pak pendeta Ibu? Iya, saya harus ganti karena kalau saya nggak ganti katanya, pestanya nggak sukses. Adatnya bisa bubar. Pak Ibu. Saya bilang ke beliau tuh, Ibu tolong ya, suruh pendeta Ibu supaya belajar di sekolah kita aja dulu, saya bilang.
supaya pemahamannya lebih baik. Pesan yang mau saya sampaikan kepada kita, perubahan itu harus dimulai dari kita dulu ya. Supaya jangan sampai kita juga mengamini, merestui hal yang tidak benar. Karena saya bisa bayangin ya, baru satu orang loh yang ngomong begitu tuh. Yang artinya apa? Ada banyak orang-orang Kristen juga yang mengalami hal yang serupa seperti itu tadi. Dan persoalannya, dia tidak mendapatkan pemahaman, pengertian, dan pencerahan yang lebih benar. Bahkan lebih dibingungkan. Padahal seharusnya pemimpin rohani itu harus memberikan arahan dan masukan yang lebih benar, Bapak Ibu. Berbagai jenis-jenis kronomensi yang dilakukan oleh manusia di setiap masa dan zaman. Ada namanya geomensi. Apa ini? Ilmu ramal yang berhubungan dengan keberuntungan atau berbicara tentang masalah kesehatan berdasarkan tata letak bangunan rumah atau ruangan. Orang yang tinggal di pesisir Laut Selatan, rumahnya harus selalu diarahkan menghadap ke selatan. Untuk apa ini? Untuk menghormati Nyai Roro Kidul. Oke, berarti ya saudara kita yang tinggal di pesisir Laut Selatan ya, Bapak Ibu. Ini dipercaya mereka sampai sekarang. Orang Toraja juga seringkali punya pemahaman dan keyakinan membangun rumahnya dari arah utara ke selatan. Itu standarnya, itu ukurannya, itu parameternya. Karena mereka punya keyakinan bahwa roh-roh yang melindungi rumah mereka itu ada di utara. Oke. Sedangkan roh-roh yang berpotensi merusak rumah mereka itu ada di selatan. Orang Tionghoa juga menyebut, juga memiliki geomensi sebagai Hong Shui, keberuntungan. Artinya apa? Jauhkan diri dari posisi rumah tusuk sate. Nah, saya kira gambarnya ada di slide ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau rumah tusuk sate itu katanya keyakinan mereka, ya rezekinya seret, susah. Ya, Bapak Ibu saya berharap juga pikiran kita jangan lagi ikut-ikutan di sini ya. Termasuk juga untuk pemilihan ruko, untuk usaha. Jauhkan diri kalau itu posisinya rumah tusuk sate. Secara diam-diam sebenarnya hampir semua suku juga memiliki pemahaman yang sama. Batak, Jawa, Sunda, Manado. Juga kadang-kadang masih dipengaruhi ini juga. Iya. Nah, ada namanya permainan jalangkung. Nah, di situ juga di slide saya sudah menculiskan gambarnya. Permainan ini banyak dilakukan para remaja, termasuk di negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Tahukah Bapak Ibu, permainan jelangkung inilah sebagai alat atau media untuk berkomunikasi dengan roh-roh jahat atau spiritisme. Ya, nanti Pak Ridwan siapkan Pak, Imamat 19 ayat 31. Gunanya untuk menanyakan masa depan seseorang yang butuh diramal masa depannya. Bisa juga misalkan mau menemukan jodohnya, siapa, di mana, termasuk juga nasibnya, pekerjaannya, ya, situasi keuangannya, bahkan Bapak Ibu mau masuk sekolah pun, perguruan tinggi pun juga harus tanya setan. Padahal setan tidak pernah lulus sarjana. Tapi masa nanyanya sama setan Bapak Ibu? Lucu kan? Setan tidak bisa baca tulis. Dia buta huruf kan? Tapi kita tanya itu yang buta huruf. Lucu sekali kan Bapak Ibu? Oke. Kita dengarkan dulu. Imamat 19 ayat 31. Pak Ridwan kalau sudah ketemu Pak ayatnya Pak. Imamat 19 ayat 31. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang sudah menemukan?
Janganlah Silakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Baik. Jelas Bapak Ibu ya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Termasuk juga kepada roh-roh peramal. Jalangkung tadi, instrumen alat untuk membangun komunikasi dengan roh-roh jahat, Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh mempercayai itu. Karena itu bentuk spiritisme. Ya. Bahkan mencarinya pun nggak boleh, Bapak Ibu. Ya. Mempercayai nggak boleh, apalagi apa? Mencari. Kemarin ada seorang bapak bilang begini ke saya. Pak Tony, kebetulan saya buat retreat kemarin dengan keluarga-keluarga ke daerah Ciwidey sana. Lalu seorang bapak bilang begini, Pak Tony tahu nggak Pak? Kenapa saya bilang? Bulan lalu saya bawa anak saya ke sini Pak. Ngapain saya bilang? Di sini Pak ada orang pinter lah ya. Jadi pakai istilah orang pinter. Para saya bilang ini aja dukun atau dia itu kan selesai kan nggak usah pakai gaya orang pinter lah. Kan gitu. Di sini Pak ada orang pintar terkenal Pak. Oke. Terus Bapak ngapain ke situ saya bilang? Saya bawa anak saya supaya dia dapat jodoh. Gitu Bapak. Nah, setelah lalu dia diobatin Pak. Oke. Lalu setelah diobati, lalu kami pulang dalam perjalanan, dia muntah-muntah. Oke. Lalu saya tanya, anak Bapak sudah laku? Belum Pak, sampai sekarang. Kalau Bapak mencari pendamping hidup untuk anak Bapak dari setan, maka pasti setan juga pasti akan kasih orang yang kesetanan. Tapi kalau Bapak minta sama Tuhan pendamping hidup anak Bapak, maka Tuhan kasih terbaik. Yang jauh dari setan, saya bilang. Maka sekali itu saya jawab. Tahukah Bapak kenapa sampai hari ini anak Bapak tidak dapat jodoh? Nggak tahu Pak Pendeta. Karena Bapak salah mintanya. Bukan dari Tuhan, tapi dari setan, saya bilang. Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu kita pahami ya. Jelas dikatakan semua itu adalah perbuatan yang najis, artinya bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Mari kita minta kuasa segala sesuatu itu dari Tuhan. Apakah itu masalah jodoh, nasib, pekerjaan, keuangan anak sekolah? Tuhan pribadi yang tepat. Karena Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan segala satunya. Termasuk permulaan kepintaran untuk anak-anak kita. Jadi nggak usah kita tanya ke dukun. Kira-kira Mbah Dukun, Opung Dukun, nanti anak saya ini bisa masuk di Harvard University nggak? Dukunnya nggak tahu di mana itu Harvard. Ya, Mbah Dukun, anak saya ini bisa masuk ITB atau UI nggak? Dukunnya aja nggak pernah sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Ini harus kita pahami. Oke. Lalu bentuk yang lain lagi. Jimat dan perhiasan atau disingkat dengan amulet. Apa ini? Inilah bentuk pertahanan yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang belum bertobat kepada Kristus untuk menangkal kuasa si jahat. Untuk menangkal serangan-serangan dari musuhnya. Atau juga untuk menangkal serangan-serangan dari kompetitornya.
Kalau dia sedang bergerak dalam sebuah usaha dan bisnis. Ini bisa berupa benda. Contohnya misalkan kulit singa, ya, kulit ular, atau juga kuku singa, atau taring singa, bahkan tulang binatang tertentu. Saya kira saya munculkan di slide gambar-gambarnya Bapak Ibu. Termasuk juga, ya, menjimatkan mata uang yang sudah lama. Serta cincin batu akik ya. Sebelum pandemi, bisnis cincin batu akik laris loh Bapak Ibu. Laris. Ada yang sampai puluhan juta. Ya, apalagi kalau itu diisi dengan kuasa kegelapan. Lebih mahal lagi, bisa sampai ratusan juta Bapak Ibu. Tadi tapal kuda saya sudah jelaskan ya, yang berbentuk U. Bahkan juga kadang-kadang misalkan rambut, ya, ikat pinggang, bunga, atau kain. Satu lagi, orang mata. Tahu Bapak Ibu ya, waktu bayi baru lahir, tali pusarnya kan dipotong kan? Oke, lalu tali pusarnya itu dijemur kan? Lalu setelah dijemur, dimasukin di dalam kain di warna hitam kan? Lalu setelah itu kita lilitkan jadi kalungnya kan? Ayo, ngaku dosa. Motivasinya apa? Supaya anak ini tidak diganggu oleh kuasa kegelapan. Supaya anak ini sehat. Roh, jiwa, dan tubuh. Salah. Tindakan itu justru membuat anak itu makin sakit secara roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kan Pak Tony ini nasihat opung gitu loh. Iya, tidak semua nasihat opung kita itu benar seperti kata kita. Apalagi kalau mereka belum bertobat pada Kristus. Saya kira kita harus kritis juga untuk melihat itu dari perspektif firman Tuhan. Ya tapi kan Pak Tony ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Dipakai oleh semua orang, iya betul. Tapi tidak berarti itu semua kebenaran firman Tuhan. Ini seringkali kita menganggap ini masih sesuatu hal apa? Normal, baik kok. Padahal kita tidak tahu, itu bagian daripada jimat. Ya, karena kita yakini itu mampu mengawasi dan menjagai, memberikan kekuatan. Tujuan pemakaian jimat itu adalah mengusir roh-roh jahat, melindungi pemakainya dari serangan lawan atau dari kuasa kegelapan. Bahkan jimat-jimat itu seringkali dipakai mengendalikan atau menaklukkan pikiran orang lain. Bahkan yang masih jomblonisasi sepanjang masa. Seringkali juga dipakai jimat itu untuk apa? Memudahkan mencari jodoh. Betul, bisa dapat kok. Tapi dari setan juga jodohnya. Dari setan juga dia punya pasangan. Maka apa yang terjadi? Hanya seumur jagung sampai jumpa sudah pernikahan rumah tangga itu. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang tua yang tidak bertobat juga menyuruh anak memakai kuasa kegelapan, melibatkan dukun untuk menceraikan anaknya dengan menantunya. Mengapa? Karena menantunya tidak bisa memberikan anak laki-laki. Ini yang saya temukan juga. Jadi anaknya, ya orang tuanya memakai kuasa dukun untuk apa? Membuat hati anaknya supaya tawar hati melihat istrinya. Supaya benci melihat istrinya, Bapak Ibu. Alias supaya diceraikan. Itu orang tua lakukan itu. Aduh, saya pikir-pikir ini begitu jahatnya orang tua. Hanya masalah persoalan nggak dapat anak laki-laki. Tuhan tidak pernah katakan yang berharga itu hanya anak laki-laki. Tuhan menciptakan Adam. Tapi juga jangan lupa Tuhan menciptakan Hawa perempuan kan. Sama berharganya, sama mahalnya di mata Tuhan. Bapak Ibu tolong diteruskan ini ke jemaat ya. PR kita banyak banget. PR kita banyak banget. Bahkan seringkali
Jimat-jimat begini dipakai juga, ya, untuk apa? Mempermudah orang untuk melakukan korupsi, Bapak Ibu. Ya, dan juga supaya apa? Mempertahankan posisinya, jabatannya, pakai jimat juga. Bentar lagi kita juga akan mengikuti pemilihan bukan hanya presiden, tapi juga gubernur, wali kota, bupati, DPRD, DPR RI. Oh, akan kita lihat nanti di media televisi. Orang akan laris menawarkan jasa perdukunan loh. Ya. Hati-hati. Kelihatannya rohani, tapi kita bisa terjebak menjadikan salib sebagai jimat. Kadang-kadang kita terhipnotis karena kita nonton film horor. Di mana dalam film horor itu orang memakai salib untuk mengusir setan gitu ya. Lalu kita menganggap, wah, topcer juga ini salib rupanya. Bapak Ibu, Yesus setelah dia mati di kayu salib, dia sudah kembali ke surga. Artinya apa? Yesus tidak lagi tergantung di kayu salib hari ini. Artinya kuasa Yesus tidak lagi berdiam diri hanya di salib itu, tapi kuasa Yesus melampaui ruang, waktu, dan tempat. Sampai kita terhipnotis menjadikan salib itu menjadi apa? Jimat, Bapak Ibu. Bukan karena banyaknya salib yang kita taruh di setiap dinding kamar kita, maka setan takut. Oh, nggak takut dia. Justru setan akan melihat, rupanya orang ini tidak mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Orang ini rupanya hanya mempertuhankan salib yang mati itu. Maka disitulah iblis bisa bekerja. Jadi kalau kita orang Kristen atau orang Katolik, Protestan memakai salib, itu hanya media, alat biasa saja gitu loh Bapak Ibu. Tidak boleh kita mempertuhankan salib itu, mempertuhankan patung Yesus, nggak boleh, nggak boleh. Dan saya kira orang Katolik tidak dalam rangka mempertuhankan patung Yesus atau patung Bunda Maria.